Surat-surat untuk sahabatku tanpa nama. Pendengar yang terhormat, ini surat pertamaku, surat yang kutujukan untuk seorang sahabat tanpa nama. Mungkin kamu bertanya-tanya siapakah sahabatku yang bernama tanpa nama ini. Kamu tentu tahu bahwa ada begitu banyak orang yang berjuang menjalani hidup yang fana ini dengan penuh air mata. Oh, maaf. Mungkin kamu mengira aku terlalu sentimental di awal suratku ini. Bukan begitu. Yang kumaksud ialah mereka yang berjuang kelelahan mencari nafkah, tetapi hanya hidup pas-pasan, bahkan lebih sering berkekurangan. Mereka sudah mencari tetapi tidak mendapatkan, sudah mengetuk tetapi pintu tidak dibukakan, dan sudah meminta kepada kehidupan, tetapi hidup terus-menerus mempermainkan dan melukai mereka. Orang-orang menyebut mereka orang miskin, atau orang terpinggirkan, atau orang-orang yang kalah dalam kehidupan, atau entah apapun nama yang diberikan kepada mereka. Aku menyebut mereka orang-orang tanpa nama, karena demikianlah dunia kita yang modern ini memandang mereka. Mereka ini tidak memiliki pendidikan yang tinggi karena memang tidak memiliki uang untuk sekolah. Tidak mempunyai waktu untuk belajar karena semua waktunya dihabiskan untuk cari nafkah. Kemampuan berpikir mereka tidak terasa untuk mencerna ilmu dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Aku sangat paham hal ini karena aku berasal dari keluarga seperti itu. Dalam hati kecilku, aku ingin orang-orang tanpa nama ini mampu memahami pandangan, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan yang paling penting, yang paling berpengaruh di zaman kita ini. Aku ingin agar mereka mampu menggunakan pikiran kritis mereka sendiri dan tidak terus-menerus dibohongi oleh orang-orang licik di zaman kita ini. Karena itu aku ingin meneruskan berbagai pandangan, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir yang sangat penting untuk kehidupan dengan bahasa yang sederhana, dengan bercerita. Sahabatku tanpa nama yang terhormat, aku menulis surat ini padamu untuk didengarkan, bukan untuk dibacakan. Biasanya surat memang untuk dibaca, tetapi aku menyesuaikan dengan teknologi canggih di zaman kita ini. Dengan demikian, kamu bisa mendengarkan suratku ini dimanapun kamu berada. Pada suratku yang pertama ini, aku ingin bercerita kepadamu tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang di tengah berbagai situasi dan persoalan hidup sehari-hari. Mungkin pada awalnya agak sedikit membingungkan bagimu, tetapi pelan-pelan kamu akan mengerti. Karena itu, kalau ada kata-kata atau ide-ide yang agak sulit dipahami, jangan langsung kamu skip. Aku akan berusaha menjelaskan hal-hal sulit dan rumit dengan cara yang sederhana. Kamu pasti sering menjalani hidup dengan tidak tenang, bukan? Lelah, cemas, marah, takut, entah karena masalah keluarga, masalah keuangan, penyakit, atau masalah apapun. Kelelahan itu seringkali berasal dari pikiran kita. Misalnya, kamu sering cekcok dengan istri atau suami atau saudara-saudaramu. Kamu mencoba menyelesaikannya, tetapi tidak selesai-selesai juga. Malah kadang makin runyam. Dan pikiranmu pasti terkuras ke masalah itu. Kamu lelah dan bahkan bisa saja kamu menjadi sakit. Orang-orang pintar zaman kita ini menyebutnya psikosomatik. Arti sederhananya, kelelahan pikiran yang menyebabkan sakit fisik. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi ialah kamu lelah dan sakit karena ingin mengendalikan situasi itu. Tentu saja hal itu sangat wajar. Kita semua ingin menjadi pengendali situasi atau persoalan hidup kita. Akan tetapi, justru itulah akar dari kelelahan, sakit, dan ketidakbahagiaan kita, yaitu ingin mengendalikan segala situasi. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Yunani kuno, kira-kira 2300 tahun yang lalu, ada sebuah sekolah kehidupan yang bernama Sekolah Stoa. Orang-orang pintar menyebutnya sekolah filsafat stoicisme. Tetapi aku lebih senang menyebutnya sekolah kehidupan karena mereka mengajarkan hal-hal yang sangat penting
untuk menjalani hidup. Aku tidak perlu menceritakan tentang sekolah ini karena kalau tidak, suratku ini akan terlalu panjang. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam, kamu cukup bertanya kepada Yang Maha Tahu, Google, dan dia akan menjelaskan banyak hal tentang sekolah Stoa atau Stoicisme. Aku akan langsung saja menceritakan ajaran-ajaran utama sekolah ini yang barangkali bisa kamu terapkan agar kamu bisa menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Salah satu ajaran utama dari sekolah ini ialah tentang mengendalikan keinginan atau hasrat. Kamu tentu sangat paham bahwa kita memiliki banyak keinginan dan hasrat. Akan kujelaskan dengan contoh supaya kamu lebih mudah memahami. Misalnya, ada orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Kamu terganggu dengan hal itu. Kamu ingin mengendalikan situasi itu dan berusaha sekuat mungkin agar orang-orang itu tidak membenci kamu. Akhirnya kamu lelah karena segala usahamu nampaknya sia-sia. Para guru kehidupan sekolah Stoa mengajarkan hal yang sangat penting, yaitu membedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang berada di luar kendalimu. Dalam kasus tadi, yang berada dalam kendalimu adalah pikiranmu dan sikapmu dan tindakanmu terhadap orang-orang itu. Sementara pikiran, sikap, dan tindakan mereka itu berada di luar kendalimu. Dengan bahasa yang lebih sederhana, mau sampai mati pun kamu memaksa mereka supaya menyukaimu, kamu tidak akan bisa. Mereka akan tetap mempunyai pikiran sendiri, penilaian sendiri, sikap sendiri. Maka yang terpenting adalah mengendalikan apa yang berada dalam kendalimu. Barangkali masih kurang jelas bagimu tentang pengendalian hasrat ini. Aku akan memberikan contoh lain, yaitu tentang penyakit. Misalnya, kamu mengalami gagal ginjal. Singkat cerita, kamu harus melakukan cuci darah 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Hal yang tentu saja sangat memberatkan bagimu baik dari segi biaya, pikiran, dan urusan-urusan lainnya. Kamu tentu sangat menginginkan kesembuhan. Kamu berobat, bahkan menjual ladang atau ternakmu supaya sembuh. Kamu akan meminta pada Tuhan supaya disembuhkan, dan faktanya, kamu tidak sembuh-sembuh. Kamu marah, sangat marah kepada segalanya, kepada dirimu sendiri, kepada anggota keluargamu, kepada kehidupan, bahkan kepada Tuhan. Kenapa harus aku, ya Tuhan? Kenapa harus aku yang menderita? Apakah ini salahmu? Atau salah keluargamu? Atau salahnya Tuhan? Tidak sama sekali. Ada banyak faktor yang menyebabkan kamu menderita gagal ginjal. Dan yang terpenting, penyakit itu kalau mau datang, dia datang seperti pencuri. Orang-orang yang menghayati ajaran sekolah Stoa akan meluangkan waktu sejenak untuk berpikir mana yang bisa dia kendalikan dan mana yang tidak. Dan dia akan sampai pada kesimpulan bahwa penyakit itu berada di luar kendalinya. Sekali lagi, penyakit kalau mau datang, datang. Itu sama sekali berada di luar kendali kita. Sadar bahwa penyakit gagal ginjal itu berada di luar kendalimu, menerima fakta atau kebenaran itu, maka kamu akan memfokuskan diri mengendalikan apa yang berada di dalam kontrolmu, seperti berobat semampumu sesuai dengan ekonomi keluargamu, bersikap menerima atau memaknai penyakit itu, intinya melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan dengan demikian kamu akan bisa menjalani hidup dengan tenang di dalam sakitmu. Pengendalian hasrat ini, atau orang-orang pintar menyebutnya dikotomi kendali, sangat bisa dipraktekkan di berbagai situasi kehidupan. Jadi, pelajaran pertama dari para bijak sekolah Stoa ialah, ketika kamu berada dalam situasi tertentu, bertanyalah selalu, apa yang berada dalam kendaliku dan apa yang ada di luar kendaliku. Setelah menemukannya, fokuskanlah pikiranmu, tenagamu, uangmu, seluruh dirimu pada apa yang berada di dalam kendalimu. Kalau kamu memaksa dirimu mengatur apa yang berada di luar kontrolmu, kamu akan semakin kelelahan, semakin rugi, dan semakin sakit. Dari sekian banyak tokoh sekolah Stoa, ada seorang yang bernama Marcus Aurelius mengajarkan suatu doa demikian. Tuhan, berilah aku ketenangan hati untuk menerima hal-hal yang tidak mampu kuubah,
keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu kuubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Kamu bisa mendoakan kata-kata ini agar kamu semakin mampu membedakan apa yang berada di dalam kendalimu dan apa yang tidak, kemudian memfokuskan dirimu pada yang pertama. Sahabatku tanpa nama yang baik. Hal kedua yang diajarkan sekolah Stoa yang kiranya sangat penting untuk hidup kita ialah berpikir dengan baik. Kita semua berpikir, tetapi tidak semua berpikir dengan baik. Apa yang seringkali penyebab kelelahan dan penderitaan kita? Salah satunya ialah karena kita tidak berpikir dengan baik. Atau bahkan lebih keras lagi, karena kita tidak berpikir. Kamu jangan tersinggung. Kita memang seperti itu, seringkali tidak sempat berpikir karena emosi atau perasaan kita jauh lebih cepat bereaksi daripada nalar kita. Pernahkah kamu bertanya apa yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain seperti kucing, anjing, monyet, atau bahkan singa? Ada banyak persamaan kita dengan mereka, misalnya dalam hal insting, perasaan, atau emosi, bahkan dalam hal kerjasama. Ketika kamu memperlakukan tidak adil terhadap seekor anjing misalnya, yang satu kamu beri makan sementara yang satunya tidak, dia akan marah terhadap temannya atau bahkan terhadap kamu. Jadi yang membedakan kita manusia dari semua spesies lain ialah kemampuan menggunakan nalar. Aristoteles, seorang pemikir dari Yunani kuno, mengatakan bahwa kita ini adalah hewan rasional, animal rationale. Artinya, makhluk yang diberi kemampuan yang luar biasa dalam hal bernalar atau berpikir. Bayangkan, kita bisa berpikir sampai pada hal-hal yang tidak memiliki bentuk atau yang abstrak seperti keadilan, kebenaran, kebahagiaan, dan sejenisnya. Kamu barangkali keberatan dengan berkata, ya berpikir dan bernalar itu kan untuk orang-orang pintar yang tinggi sekolahnya. Sementara aku, orang yang sederhana, tidak memiliki sekolah yang tinggi. Jangan salah mengambil kesimpulan. Bernalar atau berpikir dengan baik itu bukan hanya bagi orang-orang yang katanya pintar itu, melainkan bagi semua yang bernama manusia. Itulah ciri khas manusia yang paling mendasar. Dengan kata lain, itulah kodrat manusia, itulah alamnya manusia. Maka manusia harus hidup selaras dengan alam atau kodratnya, yaitu hidup sesuai dengan nalar atau akal budinya. Para guru dari sekolah Stoa melihat bahwa kesalahan terbesar kita ialah tidak membiasakan diri menggunakan nalar dengan baik. Kita menderita karena kita tidak berpikir dengan baik. Aku akan memberikan contoh supaya kamu dapat melihat petuah atau ajaran ini dengan lebih baik. Andaikanlah kamu kehilangan HP atau handphone. Reaksi pertamamu tentunya panik. Dengan bereaksi panik, marah, atau bahkan uring-uringan, apakah kamu akan menemukan HP-mu dengan lebih cepat? Tidak, bukan? Malahan, kamu akan semakin rugi. Karena kamu akan kelelahan dan kehilangan konsentrasimu karena panik, marah, dan uring-uringan itu. Kebijaksanaan Stoa ini mengatakan, tenangkan dirimu, lalu gunakan nalar atau pikiranmu untuk menganalisis atau membahas masalah itu, seperti melacak di mana HP itu hilang, menyelamatkan data-data penting, dan menonaktifkan kartu SIM yang ada di dalamnya. Ingat dikotomi kendali dan langsung bertanya pada dirimu, dalam situasi ini, apa yang berada di dalam kendaliku dan apa yang berada di luar kendaliku. Fokuskan pikiran dan energimu untuk mengusahakan apa yang berada di dalam kendalimu. Jangan kamu habiskan tenagamu, dirimu untuk mempersalahkan segala sesuatu yang berada di luar kendalimu. Mungkin kamu belum melihat begitu jelas. Aku akan memberikan contoh lain. Andaikanlah kamu tinggal di suatu daerah yang tandus dengan kemiringan tanah yang ekstrim, dan kamu hanya bercocok tanam dengan mengharapkan hujan dari langit. Setiap kali menanam, tanamanmu hampir selalu gagal, tidak menghasilkan panenan yang baik. Kamu mulai merasa segala usahamu sia-sia, dan kamu mulai mempercayai
bahwa dirimu ditakdirkan untuk gagal. Lebih lagi, sebagai orang yang percaya kepada Allah, entah apapun agamamu, kamu mulai protes kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, tidak adil, dan segala bentuk protes yang bisa kamu lemparkan kepadanya. Sekolah Stoa yang sedang kubicarakan ini mengajarkan hal lain. Bukan mengutuki dirimu sebagai orang yang bernasib sial, bukan mengutuki alam atau cuaca, dan bukan mengutuki Tuhanmu sebagai Tuhan yang jahat. Bukan. Para guru kehidupan ini mengajarkan kepadamu untuk duduk diam di tengah ladangmu, merenung sejenak dan menganalisis faktor-faktor kegagalanmu. Kamu akan diajari untuk menyadari bahwa tanah yang kamu diami itu tandus dan memiliki kemiringan yang curam, yang tentu saja tanaman apapun yang ditanam di sana tidak akan bisa menghasilkan dengan baik, karena humus tanah itu atau pupuk yang kamu beri ke tanaman itu akan selalu dibawa air hujan ke lembah-lembah yang jauh. Selain itu, kamu juga akan diajak menyadari bahwa bercocok tanam dengan mengharapkan hujan dari langit, dengan musim yang semakin tidak menentu, sudah pasti akan lebih sering gagal. Ditambah lagi, kalaupun menghasilkan panenan yang tidak seberapa, para tengkulak kampung akan memerasmu dengan cara memberi harga serendah mungkin. Sederhana bukan permasalahan kegagalanmu? Ya, sederhana kalau dianalisis dengan berpikir baik dan benar atau berpikir kritis. Masalahnya ialah seringkali kamu menginginkan keajaiban turun dari langit, yaitu bahwa dengan kondisi tanah yang kamu miliki, dengan kondisi cuaca dan kondisi pasar yang dimonopoli oleh para tengkulak kampung yang rakus itu, kamu mengharapkan bahwa langit akan mencurahkan hujan yang baik, tanamanmu akan menghasilkan panenan melimpah, dan harga yang mahal akan tepat jatuh pada saat kamu panen raya. Pikiran seperti itu adalah ilusi, dan anehnya kita lebih senang hidup dalam ilusi daripada hidup dengan menggunakan nalar yang dianugerahkan semesta kepada kita. Pilihan untuk keluar dari kemalangan dan kemiskinanmu ada banyak. Pertama, kamu belajar bercocok tanam modern di tanah seperti itu yang tentu saja butuh nyali dan modal. Sebagai ilustrasi, Palestina adalah suatu padang gurun yang sangat gersang, tetapi di sana orang-orang yang menggunakan nalarnya dengan baik dapat menghasilkan panenan yang berlimpah. Kedua, meninggalkan tanah tandus yang kamu kira tanah terjanji itu dan mencari tanah lain yang mau memberikan kehidupan kepadamu. Pilihan terakhir tentu saja tetap tinggal di situ dengan mengutuki dirimu dan segala sesuatu yang bisa kamu persalahkan. Sekali lagi, sahabatku tanpa nama, para guru bijaksana dari Stoa Yunani kuno ini mengajar kita untuk menggunakan nalar atau pikiran kita untuk merenungkan atau menganalisis berbagai situasi dan persoalan, lalu mengambil keputusan dan bertindak untuk keluar dari setiap kemalangan kita. Sampai sejauh ini, aku baru menyampaikan 2 pelajaran hidup dari para bijaksana dari Yunani kepadamu, yaitu dikotomi kendali dan menggunakan nalar untuk menganalisis berbagai persoalan. Aku akan menceritakan kepadamu satu hal lagi, yaitu tentang hidup bersama. Kamu tentu sangat menyadari bahwa kita hidup bersama yang lain. Pertama-tama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, misalnya keluarga, lalu lingkungan, kemudian negara, seluruh dunia, dan akhirnya alam semesta. Kamu agak kaget mendengar bahwa kita satu keluarga di alam semesta ini. Ya, para guru kuno yang sedang kubicarakan ini mengajarkan demikian. Sangat bagus sekali, bukan? Begitulah orang-orang bijak melihat segala sesuatu. Tanpa saudara kita matahari, kita semua akan mati. Kita satu keluarga dengan matahari. Tanpa pohon-pohon yang mengeluarkan udara yang jernih, kita semua akan mati. Kita satu keluarga dengan pohon-pohon. Begitu juga dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita adalah satu keluarga. Itu keluarga dalam arti luas. Tentu saja yang paling sulit ialah berhadapan dengan anggota keluarga yang bernama manusia.
Para guru bijaksana ini mengajar kita bagaimana hidup bersama sebagai manusia. Aku ingin kembali sejenak kepada persoalan penting yang sudah kusampaikan di atas, yaitu apa yang menjadi alam atau kodrat manusia, yaitu nalar atau akal budinya. Nalar itulah yang menjadi dasar dari moral yang sangat penting untuk hidup bersama. Kemampuan bernalar atau berpikir itulah yang membuat kita mampu hidup bersama dengan sesama manusia. Karena segala yang sesuai dengan nalar atau sesuai dengan akal budi, pastilah bisa membangun hidup bersama. Akan kujelaskan lebih baik lagi supaya kamu lebih mengerti. Begini, sebagai contoh, melukai sesama. Nalar kita mengatakan bahwa melukai atau menjelakai sesama itu salah. Maka, kalau ada orang yang melukai sesamanya atau orang yang membunuh sesamanya, dia hidup tidak sesuai dengan nalar. Dia melawan kodrat atau alamnya. Dengan kata lain, hukum moral itu melekat begitu erat dengan kodrat manusia. Kita tidak seperti satwa liar yang bisa saja dengan tiba-tiba membunuh sesamanya. Kita adalah manusia yang berakal budi, yang tahu apa yang baik dan yang buruk. Dan kita sampai kepada pengetahuan baik buruk itu melalui nalar atau akal budi. Selain nalar, apalagi hal penting yang membuat kita bisa hidup bersama dengan orang lain? Jawabannya ialah karakter. Karakterlah yang menjadi jati diri terdalam manusia. Entah sekaya atau sehebat apapun dia, entah serendah atau semiskin apapun dia, yang menjadi ciri utama jati diri manusia itu ialah karakternya. Pernahkah kamu mendengar seorang pembesar atau seorang kaya yang begitu kejam kepada bawahannya? Orang seperti itu tidak memiliki karakter. Dia justru merendahkan jati dirinya. Apa yang dimaksud dengan karakter? Para guru Yunani ini mengatakan bahwa ada 4 unsur mendasar dari karakter. Pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan memampukan kita membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan. Dengan kata lain, kebijaksanaan memampukan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, kompleks dengan cara terbaik yang ada. Kedua, keberanian. Keberanian memampukan kita bertindak tepat, melakukan hal-hal yang benar, meski dalam situasi-situasi yang sulit. Ketiga, kedisiplinan. Kedisiplinan memampukan kita mengontrol keinginan dan hasrat-hasrat kita, sehingga mampu hidup bersama dengan yang lain. Keempat, keadilan. Keutamaan ini membuat kita memperlakukan sesama manusia dengan bermartabat dan adil, tak peduli apapun jabatan dan statusnya. Aku tahu bahwa aku baru menjelaskan sedikit tentang keempat hal ini. Di lain kesempatan aku akan menjelaskan dengan lebih rinci dan contoh-contoh, sehingga lebih mudah kamu mengerti. Kalau aku menjelaskan semuanya sekarang, aku yakin suratku ini akan terlalu panjang dan kamu pasti ketiduran. Sahabatku tanpa nama, demikianlah aku telah menulis surat yang panjang untukmu tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang di tengah berbagai situasi dan persoalan menurut para guru bijaksana dari sekolah Stoa Yunani kuno. Aku harap pelajaran-pelajaran ini bisa membantumu untuk menjalani hidup di tengah berbagai situasi, kesulitan, dan persoalan. Sebagai kesimpulan, ingatlah selalu bahwa yang pertama, ada sedikit hal yang bisa kita kendalikan dan ada sangat banyak hal yang berada di luar kendali kita. Pekerjaan kita ialah membedakannya dan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kedua, yang membedakan kita dari semua spesies lain ialah kemampuan berpikir dan bernalar. Di hadapan berbagai situasi dan persoalan, gunakanlah selalu nalarmu untuk menganalisis berbagai situasi dan masalah. Dan terakhir, kita selalu hidup berdampingan dengan yang lain. Karakter, terutama 4 keutamaan yang baru saja kusampaikan, merupakan kunci utama untuk bisa hidup berdampingan dengan yang lain. Sekian dulu sahabatku suratku kali ini. Aku akan menuliskan banyak surat lainnya dengan berbagai tema penting tentang kehidupan yang akan kita bahas pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih.
Bang Lam.